Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Bunda Surya akan mengajak anak-anak belajar bahasa Indonesia. Bab yang akan kita pelajari adalah teks deskripsi. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kompetensi dasar yang ingin Bunda sampaikan pada materi ini adalah poin 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang meliputi sekolah, tempat wisata, kemudian tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar maupun dibaca. Akan tetapi, dalam video ini Bunda akan spesial khusus membahas struktur teks deskripsi terlebih dahulu. Untuk kaidah kebahasaan teks deskripsi nanti akan Bunda sampaikan pada video berikutnya. Kemudian, selain memberikan materi, Bunda juga akan memberikan analisis. Jadi setelah materi nanti kita akan analisis teks deskripsi berdasarkan strukturnya. Berikutnya nanti Bunda akan sampaikan latihan soalnya, latihan soal untuk kita cermati bersama agar nanti anak-anak dapat mengerjakan soal berkaitan dengan struktur teks deskripsi ini dengan baik. Sebelum Bunda lanjutkan, Bunda ingatkan kembali, jangan lupa anak-anak membuat ringkasan atau catatan dari materi yang Bunda sampaikan ini. Nanti di akhir bab, Bunda akan memeriksa catatan anak-anak. Jangan lupa ya. Bab 1, teks deskripsi. Ya, pada pertemuan sebelumnya, Bunda sudah menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi dan ciri teks deskripsi. Sebelum Bunda lanjut ke struktur teks deskripsi, ya, kita akan coba ingat lagi. Teks deskripsi itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, yuk. Begini, secara singkat, teks deskripsi merupakan teks yang datanya berdasarkan pengamatan panca indera. Atau bisa diartikan begini, teks yang menggambarkan suatu objek. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan pengamatan panca indera. Yang dimaksud berdasarkan pengamatan panca indera, kita harus pahami dulu. Apa nih? 5. Panca itu 5 ya. Panca indera kita. Mulai dari penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, pengecap ya, manis, asin, dan peraba, halus, kasar. Nah, itu panca indera, 5 panca indera kita. Jadi, data yang didapat dari panca indera kita terhadap suatu objek itu dapat dijadikan bahan pengembangan dalam teks deskripsi. Begitu. Maksudnya bagaimana? Bunda akan memberikan contoh. Bunda punya buah mangga. Ini gambar ya, anggap buah mangga asli nih. Bagaimana kita bisa membuat teks deskripsi berdasarkan buah mangga Bunda Surya ini? Nah, caranya menggunakan panca indera kita. Kita lihat, oh warnanya hijau. Kita cium, oh wangi, ya aromanya wangi. Kita dengar, oh kebetulan nggak bersuara Bunda, ya sudah tidak ya. Kemudian kita rasa, dikupas dulu, kemudian kita cicipi, oh manis, manis. Oh ya, tadi sebelum dikupas, ini dulu, diraba, oh bentuknya lonjong, bulat.
teksturnya bergelombang misalnya. Nah, itu data-data yang dapat dimasukkan dalam teks deskripsi. Jadi, hasilnya nanti begini. Buah mangga Bunda Surya, warnanya hijau, rasanya manis, aromanya wangi, teksturnya halus bergelombang misalnya. Nah, begitu ya, mudah bukan untuk mengidentifikasi atau membuat teks deskripsi. Berikutnya berkaitan dengan ciri-ciri teks deskripsi. Apa ya kemarin? Kita ingat kembali. Ciri teks deskripsi meliputi 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan tujuannya, yang kedua berkaitan dengan objeknya, sedangkan yang ketiga berdasarkan dengan isinya. Ciri teks deskripsi yang pertama yang berdasarkan tujuannya, bahwa teks deskripsi itu bertujuan menggambarkan objek menurut sudut pandang pribadi penulis. Jadi, menggambarkan suatu objek menurut sudut pandang pribadi penulis. Karena menurut sudut pandang pribadi penulis, jadi terkadang antara satu orang dengan yang orang lain berbeda. Itu teks deskripsi. Kemudian yang kedua, objeknya bersifat khusus dan personal. Jadi spesial, tidak secara umum. Contoh, kemarin Bunda juga sudah sampaikan contohnya, misalnya ibuku kebanggaanku, judulnya itu ya. Nah, di sini yang dideskripsikan adalah ibu, bukan semua ibu, tapi ibuku. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat khusus objeknya, tidak secara umum, tapi khusus. Misalnya kita mau mendeskripsikan mangga tadi ya, manggaku, mangga Bunda Surya gitu. Jadi khusus, tidak secara umum mangga. Itu ciri yang kedua, objek. Kemudian yang ketiga, isi. Isi teks deskripsi itu berupa rincian konkret, personal, dan mengandung kata emosi yang kuat. Jadi ada kata emosi yang kuat. Yang dimaksud kata emosi itu apa? Apakah kata marah-marah? Bukan. Emosi itu adalah kata yang di dalamnya ada ungkapan perasaan. Itu yang dimaksud dengan kata emosi. Nah, contohnya begini. Pantai itu berwarna biru nan cantik. Nah, itu ada kata emosi. Ada ungkapan perasaan kita. Biru nan cantik dengan ombak yang berlarian menggempur. Nah, ini kata emosi, menggempur. Bukan marah ya maksudnya kata emosi. Kata yang ada perasaannya, sekali lagi, menggempur tepian pantai. Itu di dalamnya ada kata emotif atau kata emosi. Kata yang di dalamnya mengandung rasa, ungkapan hati. Itu beberapa hal yang sudah Bunda bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti pada video ini, yaitu struktur teks deskripsi ya. Susah banget ngucapnya, belibet. Teks deskripsi ya, struktur teks deskripsi. Strukturnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi atau bisa disebut gambaran umum. Atau istilah lainnya deskripsi umum. Jadi yang pertama identifikasi, atau istilah lainnya gambaran umum, atau istilah lainnya deskripsi umum. Ini apa? Jadi identifikasi itu berisi nama objek dan pernyataan umum tentang objek. Nama objek dan pernyataan umum tentang objek. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah gitu ya. Itu merupakan kata-kata yang menandai adanya deskripsi umum atau gambaran umum atau identifikasi. Berikutnya, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, bagian tadi umum, cara ingatnya
umum. Identifikasi, gambaran umum. Nah, yang ini bagian. Deskripsi bagian. Apakah itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian adalah perincian bagian objek, ya. Perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis atau pengamatan dari si panca indera penulis. Gampangnya gini, uraian dari tanggapan penulis, uraian dari tanggapan penulis. Misalnya tadi buah mangga. Nah, buah mangga adalah bla bla bla. Nah, itu identifikasinya. Kemudian setelahnya buah mangga berwarna hijau, rasanya manis. Itu adalah deskripsi bagiannya. Jadi bagian-bagiannya dijelaskan atau diuraikan satu persatu. Berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir ya, struktur yang terakhir, yang ketiga adalah simpulan atau istilah lainnya kesan. Bisa juga disebut penutup. Simpulan, kesan, atau penutup. Nah, ini apa ya? Itu adalah pendapat penulis yang berisi simpulan. Simpulan, pendapat penulis yang berisi simpulan. Biasanya ditandai dengan kata jadi, ya. Oleh karena itu, gitu. Akan tetapi ingat, bagian ketiga ini, bagian penutup ini atau bagian simpulan atau kesan ini bersifat opsional. Yang dimaksud opsional itu apa? Boleh ada, boleh tidak. Yang utama berarti struktur teks deskripsi ini cuma dua. Identifikasi atau gambaran umum atau deskripsi umum, dan yang kedua deskripsi bagian. Untuk simpulan atau kesan atau penutupnya itu bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Berikutnya, Bunda akan menampilkan sebuah teks deskripsi, kemudian kita akan analisis bersama strukturnya, ya. Nah, bisa simak. Bunda sudah menampilkan sebuah teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan, ya. Di paragraf pertama sudah ditandai dengan identifikasi. Kemudian diberi keterangan identifikasi itu nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, kemudian kalau kita lihat dari teksnya, coba kita baca kalimat pertama. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal, nah ini identifikasi atau gambaran umum. Berikutnya yang bagian kedua ditandai dengan deskripsi bagian, ya. Deskripsi bagian. Di situ keterangannya memerinci bahan, kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Jadi dirinci lebih kecil, lebih detail dari si rumah tongkonan ini. Coba kita cek kalimat pertama dari paragraf yang kedua ini. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan. Wah, itu penjelasan secara rinci dari bagian-bagian rumahnya. Itu ya, yang kedua, deskripsi bagian. Kemudian, bagian yang ketiga, penutup atau tadi kesan, yang ini bersifat opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Nah, isinya apa? Kita lihat keterangannya kesan umum. Nah, kesan umum biasanya pribadi atau personal. Kita baca kalimatnya. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi. Nah, itu kesan pribadi dari si penulis. Bisa disebut simpulan. Berikutnya kita latihan soal. Cermati soal-soal berikut ya. Yang pertama, ada sebuah teks sudah Bunda tampilkan, kita baca bersama. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku ini selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, pertanyaannya,
kutipan tersebut merupakan bagian struktur teks deskripsi, yaitu bagian A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Kesan umum, atau D. Simpulan. Mari kita cermati. Dari pilihannya A, B, C, D, ada dua pilihan yang sama. Apa itu? C. Kesan umum, kemudian D. Simpulan. Itu sama. Berarti jawabannya bukan di antara C sama D, antara A dan B. Identifikasi atau deskripsi bagian ya. Jawabannya adalah A, identifikasi. Karena ini merupakan gambaran umum. Jadi tadi sudah Bunda sampaikan, identifikasi berisi gambaran umum. Begitu ya. Kelinciku bernama Bagas, kunamakan Bagas. Nah, itu deskripsi secara umum. Berikutnya, soal yang kedua. Kita baca bersama. Cermati kutipan teks deskripsi berikut. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, membaca ini kita membayangkan pantai Parangtritis. Nah, berarti penulis benar-benar bisa menyampaikan dengan baik ya dari pengamatan panca indera kita. Baik, sekarang pertanyaannya. Kutipan tersebut merupakan bagian struktur teks deskripsi, yaitu bagian A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Kesan umum, D. Simpulan. Nah, sekali lagi ada dua pilihan jawaban yang isinya sama, hanya dengan istilah berbeda. Kesan umum dan simpulan. Berarti jawabannya bukan C ataupun D, tapi antara A dan B. Identifikasi atau deskripsi bagiankah? Jawabannya adalah B, deskripsi bagian. Karena di dalam kutipan itu menjabarkan uraian atau rincian dari sebuah objek berdasarkan pengamatan panca indera. Memesona, sebelah kiri, sebelah kanan, deburan ombak, gitu ya. Itu pengamatan panca indera. Berikutnya, soal yang ketiga. Cermati kutipan berikut. Kita lihat. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, pendek sekali. Dan ini ada kata umum. Keindahan, kenyamanan. Kata indah dan nyaman itu bisa dijabarkan lagi lebih spesifik. Jadi ini bisa dikatakan kata umum. Indah itu maksudnya apa? Ombaknya sangat besar, warnanya biru, pasirnya putih. Nah, itu bisa dikatakan jabaran dari kata keindahan. Dan ini bersifat umum ya, keindahan, kenyamanan. Pertanyaannya, kutipan tersebut merupakan bagian struktur teks deskripsi, yaitu bagian A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Gambaran umum, kemudian D. Simpulan. Nah, sekarang kita juga menemukan dua pilihan jawaban yang isinya sama, yaitu identifikasi dan gambaran umum. Sama ya, identifikasi dan gambaran umum itu dua hal yang sama. Oleh karena itu, jawabannya jelas bukan A dan bukan C. Kalau enggak B, ya D. Yang B itu deskripsi bagian, yang D itu simpulan. Karena tadi ada kata yang bersifat umum, berarti jawabannya adalah D, simpulan. Anak-anakku yang solih dan solihah, mudah bukan pembelajaran kita hari ini? Kita tadi belajar tentang struktur teks deskripsi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan umum, gitu ya. Mudah untuk diingat, juga mudah untuk dipahami karena Bunda sudah menjelaskan dengan sangat detail. Untuk berikutnya, jangan lupa pesan Bunda membuat catatan dari teks yang Bunda sampaikan tadi. Jangan lupa ya, nanti Bunda akan cek di akhir bab. Jadi setelah bab ini selesai, sebelum ulangan Bunda akan mengecek dari catatan kalian.
Baik, sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Bunda. Mohon maaf jika banyak salah kata. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.